Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Komaria dengan NIM 28924500044 dari Prodi Manajemen, dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Izinkan saya memaparkan beberapa materi tentang analisa, resiko, dan ketidakpastian. Ketidakpastian megaproyek KEK Bitung. Pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung di Sulawesi Utara sudah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Salah satu konsekuensi dari pembangunan KEK ini adalah reklamasi di sebagian garis pantai Kota Bitung yang juga dikenal dengan sebutan Kota Cakalang. Reklamasi ini disinyalir ada Reklamasi ini disinyalir akan mengancam keanekaragaman hayati dengan perairan Selat Lembeh yang terkenal akan kekayaan biota laut renik dan unik dan menjadi surga fotografi bawah laut. Mayer Musa, seorang pemandu selam di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara, menyatakan belum mengetahui tentang KEK Bitung. Namun, Mayer menyadari reklamasi akan berdampak pada hilangnya keindahan bawah laut dan berpotensi mengganggu jasa yang ditawarkan di objek wisata selam Selat Lembah yang relatif berdekatan dengan lokasi KEK. Kalau nanti direklamasi, keindahan bawah laut tidak ada yang bisa dilihat lagi. Objek-objek fotografi makro bisa hilang, padahal lembah ini sudah terkenal untuk fotografi makro, ujar Mayen. Sebagian penduduk juga belum mengetahui rencana pembangunan KEK tersebut. Walaupun dinyatakan belum ada sosialisasi kepada warga, proyek pembangunan ini telah membebaskan 92,6 hektar lahan yang masih berkonflik. KEK Bitung akan menempati lahan seluas 534 hektar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Merah, Manembo, dan Sagerat. Seorang warga Kelurahan Tanjung Merah mengkhawatirkan pembangunan KEK akan menggusur tempat tinggalnya. Warga akan menolak jika sampai terusir dari tempat tinggal mereka, kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Merah. Belum adanya sosialisasi rencana pembangunan KEK Bitung yang ditargetkan selesai tahun 2018 ini juga dialami oleh sebagian aparatur pemerintah setempat. Lurah Tanjung Merah menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat kepastian kapan pembangunan KEK dimulai, namun masyarakat tetap mendukung KEK mengingat sebagian besar warga Kelurahan Tanjung Merah yang berjumlah 1,359 jiwa tersebut bergantung dari penghasilan sebagai buruh industri. Saat ini terdapat 10 perusahaan di Kelurahan Tanjung Merah yang bergerak di bidang industri perikanan. Lurah Manembo mengatakan belum mengetahui proyek apa yang akan dibangun di kelurahannya. Dia hanya paham bahwa sedang dilakukan proyek pelebaran jalan dengan mekanisme ganti ujung bagi warga berdampak dan rencana penggunaan aliran sungai sebagai sumber air. Proyek pelebaran jalan tersebut masih menyisakan kesepakatan nilai lahan yang belum tercapai. Warga berharap megaproyek KEK Bitung tidak menjadikan mereka penonton di kampungnya sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang pembuat keputusan selalu berhadapan dengan berbagai faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi kemungkinan hasil keputusan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, seorang pembuat keputusan berhadapan dengan risiko yang ketidakpastian. Dalam bagian ini akan dibahas tentang mengapa seorang pembuat keputusan baru mengadakan analisis risiko atau ketidakpastian. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa datang. Sebagai contoh adalah kasus rencana pendirian PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Indonesia. Rencana pendirian ini telah dimulai sejak beberapa tahun
yang lalu. Bahkan survei kelayakan proyek ini sendiri telah dimulai dan didasarkan pada data tahun 1970-an dan 1980-an. Hasil survei menunjukkan bahwa proyek PTLN layak untuk dilakukan pada tahun 2000. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi baru yang ada pada tahun 2000 yang memungkinkan diciptakannya sumber energi baru, maka pemerintah sebagai pembuat keputusan melihat bahwa pendirian PLTN pada tahun 2000 tidak sesuai lagi dan akan lebih baik didirikan setelah tahun 2020. Ketidakpastian semacam ini timbul karena informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna yang dimiliki perusahaan. Pemerintah Indonesia mempunyai informasi yang terbatas tentang kemungkinan ditemukannya sumber energi alternatif selain nuklir. Demikian juga pihak manajer perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika yang tidak sedikit memiliki pengetahuan tentang perubahan selera masyarakat. Bila para pembuat keputusan mengetahui dengan pasti kondisi yang akan terjadi di masa datang, mereka akan mengalami langkah antisipatif dan mencegah kebangkrutan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memasukkan faktor ketidakpastian atau risiko ke dalam proses pembuatan keputusan strategis. Dari uraian di atas, kita bisa lihat bahwa suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung risiko, dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan atas masing-masing kondisi adalah sebagai berikut. Kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut contoh kondisi kepastian. Yang pertama, bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. Yang kedua, bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang ketiga, sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, kita berhadapan dengan kondisi risiko atau ketidakpastian. Kondisi risiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi risiko memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh kondisi risiko adalah yang pertama, dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga tahu probabilitas keluarnya gambar atau angka yaitu masing-masing 50-50. Yang kedua, seseorang yang mendaftar di sebuah perguruan tinggi menghadapi kemungkinan hasil diterima, menjadi cadangan atau tidak diterima. Probabilitas masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat diperkirakan berdasar nilai SMA, jumlah pendaftar dan nilai rata-rata mereka, daya tamping, fakultas yang dituju, dan sebagainya. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung risiko atau analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama, strategi. Strategi adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat memenuhi strategi mengubah kapasitas pabrik dengan membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, sifat kondisi adalah kondisi di masa yang datang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atau kondisi negara damai atau perang.
Semua itu di luar kontrol pembuat keputusan, tetapi yang akan sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, suatu keputusan akan sangat tergantung pada pengetahuan atau perkiraan pembuat keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan negara di masa mendatang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Yang ketiga, matriks imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misalnya, dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Analisis risiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul dalam pelemparan mata uang logam. Kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah. Hal ini berarti probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul dalam pelemparan mata uang logam. Kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau 1/2. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misalnya ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut, seperti di bawah ini. Yang perlu diingat adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi. Secara umum, hasil suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik, dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Bagaimana keputusan tentang proyek investasi mana yang sebaiknya dilakukan perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan atau expected value. Nilai yang diharapkan dapat ditentukan dengan cara mengalikan setiap kemungkinan hasil suatu investasi dengan probabilitas kemungkinannya dan kemudian menjumlahkannya. Secara matematis, nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Expected value di mana V sama dengan nilai pada kejadian I, P sama dengan probabilitas kejadian I akan muncul, I sama dengan jumlah hasil yang mungkin akan jumlah keadaan tertentu atau sifat kondisi. Nilai atau value yang ingin diketahui dapat bermacam-macam, seperti laba, penjualan, atau lainnya. Jadi, expected value dari suatu investasi merupakan bobot rata-rata dari semua kemungkinan tingkat hasil dari investasi di bawah berbagai sifat kondisi dengan probabilitas masing-masing kondisi sebagai bobot. Laba yang diharapkan atau expected profit dari suatu investasi merupakan pertimbangan yang penting dalam memutuskan proyek mana yang lebih menguntungkan atau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan. Kalau dilihat rentang hasil masing-masing proyek, terlihat bahwa proyek X mempunyai rentang antara 600 sampai 800, sedangkan proyek Y antara 360 sampai 1000. Dengan demikian, proyek X mempunyai risiko lebih kecil dari proyek Y, karena kemungkinan diperolehnya hasil seperti yang diperkirakan lebih besar dari proyek X daripada Y, yang variasinya lebih besar. Oleh karenanya, proyek X lebih disukai. Nilai yang diharapkan berbeda untuk setiap proyek. Bagaimana kalau laba yang diharapkan dari kedua proyek berbeda? Misalnya, laba yang diharapkan dari proyek X lebih kecil daripada proyek Y. Dalam kondisi seperti ini, pembuat keputusan dapat memilih melaksanakan proyek X yang mempunyai risiko lebih kecil, tetapi laba yang diharapkan juga lebih kecil, atau melaksanakan proyek Y yang mempunyai risiko lebih besar dengan laba yang diharapkan juga besar.
Dasar hukumnya adalah laba yang diharapkan yang lebih kecil berarti risiko yang juga lebih kecil. Untuk memperjelas bagaimana keputusan ini dibuat, data dalam tabel di atas yang akan disampaikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara probabilitas dan laba yang diharapkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hubungan probabilitas dan laba yang diharapkan pada proyek pada proyek X lebih padat daripada proyek Y. Hal ini berarti risiko proyek X lebih rendah daripada proyek Y dan karenanya proyek X dipilih untuk dilaksanakan. Ini contoh grafiknya. Analisis risiko dengan deviasi standar atau ukuran absolut risiko. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semakin padat atau kurangnya tersebarnya suatu distribusi, semakin kecil risiko dari suatu strategi atau keputusan. Alasannya adalah probabilitas munculnya hasil nyata yang akan menyimpang dari nilai yang diharapkan juga semakin kecil. Cara distribusi probabilitas ini merupakan cara untuk mengetahui besar kecilnya risiko, namun masih bersifat relatif sehingga selera pembuat keputusan sangat mempengaruhi dalam menentukan proyek mana yang akan dilaksanakan. Untuk menghindari kesalahan yang mungkin dibuat dengan cara sebenarnya, kepadatan atau tingkat sebaran suatu distribusi probabilitas dapat diukur dengan suatu absolut, yaitu dengan deviasi standar. Dalam hal ini, deviasi standar dapat disebut sebagai ukuran absolut risiko, di mana berlaku aturan semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, berarti semakin kecil risiko. Deviasi standar dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. Ini contoh tabelnya, di mana deviasi standar X sama dengan hasil yang mungkin, X sama dengan expected value, P sama dengan probabilitas dari kejadian I. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Selain kriteria formal di atas, ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain: A. Mengumpulkan tambahan informasi. Pembuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun, pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar dan manajer mungkin harus memperhitungkannya sebagai suatu investasi lain. Sebagai contoh, pembuat keputusan dapat melakukan survei tentang perilaku konsumsi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan gagalnya peluncuran produk yang akan dilakukan, yaitu apakah produk baru sesuai dengan kebiasaan, selera, atau nilai yang dianut masyarakat setempat. B. Mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. Pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Misal, pembuat keputusan dapat bertanya kepada ahli keuangan tentang kecenderungan kondisi pasar uang dan faktor-faktor dominan yang berpengaruh pada waktu-waktu mendatang untuk menghilangkan ketidakpastian atau keputusan investasi di pasar uang yang akan dilakukan perusahaan. C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bisnis perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu melalui paten, copyright, atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar.
sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. D. Hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu, di masa datang, dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Ketika kontrak sampai pada tangga yang telah ditetapkan, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tidak tergantung pada kondisi yang terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang disetujui saat itu untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima pengiriman input pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Berapapun harga input yang terjadi pada waktu pengiriman, dengan melakukan hal semacam ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian perubahan harga. Diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dalam paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi jenis produk yang dihasilkan, komposisi, portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. Apabila permintaan suatu produk, pengembalian suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.